Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok D dari asal sekolah SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Sebelumnya saya Dimas Bazafran. Saya Rinja Julian Khalifah dan di sini kami sudah bersama Ibu Bidan. Selamat sore Ibu Bidan. Selamat sore. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Saya dengan Bidan Anis. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ingin bertanya, Boleh. berapa lama Ibu melakukan layanan praktik kebidanan? Untuk melakukan pelayanan praktek kebidanan itu dimulai dari saya lulus itu kurang lebih sekitar 7 tahunan. Sudah lama ya? Bu? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu sebelum sini di mana? Saya sebelumnya kakak asal saya dari Sumatera Selatan, Palembang. Jadi sebelumnya saya kerja di sana dan di sini baru sekitar 4 tahunan. Lama ya Ibu? Iya. Selama Ibu jadi bidan, apa ada pengalaman yang membekas di ingatan Ibu berkaitan dengan penanganan pasien? Membekas terkesan mungkin ya, karena kita profesinya sebagai tenaga kesehatan itu yang pastinya kalau melihat pasien puas terus kemudian kita bisa menyelesaikan apa yang jadi permasalahan dari pasiennya itu pasti memuaskan hati. Ibu pernah menangani pasien yang berkonsultasi berkaitan riwayat penyakit infertilitas nggak Bu? Infertilitas ya, ada beberapa yang konsultasi datang yang baru nikah ataupun yang sudah lama nikah. Itu kira-kira usia berapa Ibu yang paling muda yang pernah Ibu tangani? Yang paling muda infertil ya, Iya. Itu ada di usia 21 tahun, itu yang paling muda ya. Kalau untuk yang paling tua? Dan yang paling tua ada itu di usia 37 tahunan. Iya, dan lumayan. Iya. Kami kan diberi tugas oleh sekolah untuk mempelajari pengaruh organ reproduksi terhadap peluang kesuburan dan infertilitas pada suami istri. Mohon izin Bu Bidan, kiranya apakah yang disebut dengan pasangan suami istri yang dibilang tidak subur dan faktor apakah yang menyebabkannya? Faktor untuk menyebabkan pasangan usia tidak subur ya, benar infertil. Jadi kalau untuk infertilitas itu biasanya dikatakan infertil atau tidak pasangan tidak subur itu kalau usia menikahnya itu sudah di atas 1 tahun. Jadi kalau misalkan belum sampai 1 tahun itu belum bisa dikatakan bahwa pasangan itu infertilitas gitu. Untuk faktor penyebabnya itu sangat banyak. Bisa dari dua belah pihak, maksudnya dari pasangan suami dan istri, dan itu harus dikaji terlebih dahulu dan penyebabnya juga banyak. Salah satunya dari pola hidup atau pola nutrisi itu juga sangat berpengaruh. Gitu. Jadi kita harus mengkaji dulu apa permasalahannya. Mungkin kalau misalkan dicontohkan itu kalau misalkan dari pihak istri atau perempuannya itu dari siklus haid itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Ini Bu Bidan ada pertanyaan. Bu Bidan, kira-kira apakah yang menjadi indikator kesuburan pada pria? Untuk indikatornya ya, kalau untuk indikator pria itu bisa dari biasanya masalah yang sering muncul itu dari ejakulasi dini, habis itu penurunan libido atau gairah seks itu juga bisa. Biasanya kalau untuk pria misalkan yang dikatakan subur itu biasanya sehat jasmani, berat badannya ideal. Terus ada apakah kesuburan pada pria ditinjau dari segi fisik, misal bentuk badan tidak? Untuk bentuk badan, biasanya tinggi pendeknya gitu ya. Oh itu. Kalau untuk itu faktanya sih belum bisa dikatakan berpengaruh ya, karena kan kita lihat, maksudnya di Indonesia juga banyak contohnya, banyak manusia maksudnya yang pendek, gitu maksudnya yang kayak bocil gitu pun bisa berpeluang untuk mempunyai anak. Jadi itu tidak dikatakan menjadi salah satu tolak ukur ketidaksuburan pria gitu. Apakah ukuran pada organ penis pria mempengaruhi kesuburan pria tersebut? Ukuran penis ya. Kalau untuk ukuran penis biasanya kalau di Indonesia, di Asia ya, itu kalau misalkan belum ejakulasi itu biasanya 7-10 cm berdiameter itu, kalau misalkan sudah ejakulasi itu berdiameter sekitar
17 sekian, dan itu bukan menjadi tolak ukur juga untuk menandakan kesuburan atau tidaknya gitu. Kemudian apakah ada perbedaan tingkat kesuburan antara pria yang dihitan dan yang tidak dihitan? Dihitan sunat ya. Kalau untuk karena kita muslim ya, mayoritas muslim di Indonesia itu sebenarnya kalau berkaitan sama kesuburan atau enggaknya itu tidak ada, tapi karena kita orang muslim, jadi kita wajib, dan untuk kita itu biasanya mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan dunia itu. Kalau untuk tingkat kesuburannya sih nggak bisa dikaitkan, soalnya orang luar, orang barat pun tanpa dihitan tetap masih punya anak gitu. Ada lagi Bu, gangguan apa yang umumnya menyerang pada organ reproduksi pria yang dapat mempengaruhi tingkat kesuburan? Ya salah satunya tadi yang mempengaruhi tingkat kesuburan ya, gangguannya itu ya ejakulasi dini itu ya. Jadi ejakulasi dini ataupun penurunan gairah seks itu juga bisa. Habis itu dengan jumlah sperma yang keluar itu juga bisa berpengaruh. Biasanya gangguan organnya seperti itu selalu. Kalau menggunakan pakaian ketat pada pria dapat mempengaruhi kinerja organ reproduksi nggak? Itu sangat berpengaruh. Jadi salah satunya itu pakaian ketat ya. Terus kemudian radiasi HP atau laptop itu makanya tidak disarankan untuk makanya HP gitu. Habis itu untuk pekerja pabrik biasanya itu juga nggak boleh terlalu dekat sama mesin, itu juga berpengaruh. Karena dia kalau misalkan testisnya itu tingkat suhunya terlalu tinggi, itu berpengaruh dari cairan spermanya itu. Tingkat suhu ruangnya Jadi kalau misalkan ada radiasi kan otomatis dia jadi suhunya panas. Nah itu bisa berpengaruh dari produksi spermanya itu. ada nggak Bu kaitannya tumbuhnya kumis dan janggut pada pria pada kesuburan pria tersebut? Tumbuh kumis atau bulu yang lainnya ya, sebenarnya dia enggak berpatokan pada itu, tapi biasanya kalau misalkan berkurangnya pertumbuhan kumis atau yang lainnya itu menandakan ketidakseimbangan hormon. Jadi itu juga berpengaruh, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang nggak berkumis itu juga bisa punya anak. Jadi nggak bisa dijadiin patokan. Apakah ada fungsi rambut pada alat kelamin saat dibetas? Adakah masa pengaruhnya apabila dicukur atau dibiarkan? Kalau untuk tumbuh bulu di alat kemaluan ya saat pubertas, karena itu menjadi apa ya, untuk mencegah infeksi atau ada bakteri yang masuk ke dalam alat vital, itu juga bisa berpengaruh. Kalau misalkan untuk merawatnya itu bisa. Kalau misalkan nggak mau dicukur atau nggak dipotong juga nggak apa-apa, yang penting harus dijaga kebersihannya. Kalau misalkan dipotong itu boleh, dan itu nggak boleh langsung benar-benar habis, biasanya dijarakin 1 atau 2 cm gitu. Itu kata-kata orang ini ada yang jalan begitu kan karena belum tahu atau gimana, itu dia bakal bisa lebih panjang daripada Bisa. Jadi kalau misalkan nggak dicukur itu nggak masalah, karena itu kan mencegah, sama halnya kayak bulu hidung nih. Kalau nggak ada bulu hidung, debu bakal masuk dengan mudah kan ke hidung kita, karena ada bulu di hidung makanya debu-debunya bisa disaring. Itu sama halnya sama bulu yang ada di kemaluan, itu seperti itu juga. Kalau misalkan nggak dicukur itu nggak apa-apa, yang penting untuk perawatan itu benar-benar harus dijaga. Nah, Ibu, ini banyak dari remaja pria terkadang melakukan onani atau masturbasi untuk mengeluarkan sperma secara paksa. Apakah ada pengaruhnya dengan kesehatan sistem reproduksi, Bu? Pastinya ada ya, apalagi onani atau masturbasi yang dilakukan secara paksa atau bahkan setiap hari dilakukan, itu sangat tidak bagus, karena itu bakal mengurangi penurunan gairah seks bersama pasangan halalnya nanti biasanya. Dan itu juga karena itu dipaksa, pasti nanti ada iritasi atau efek samping lainnya pada jenis tersebut.
Kemudian kira-kira apakah indikator kesuburan pada wanita? Indikator kesuburan pada wanita itu yang ciri pertamanya itu pasti harus haidnya teratur, terus kemudian tanpa disertai rasa nyeri waktu haid itu yang pasti. Maksudnya untuk pertama kali yang dikaji biasanya itu. Lalu apakah kesuburan pada wanita dapat dilihat dari aspek fisik, misal postur tubuh atau ukuran badan? Kalau untuk postur tubuh kembali lagi nggak semuanya, maksudnya bisa kita berpatokan dengan berat badan. Mungkin kalau berat badan iya ya, maksudnya harus ideal, mau perempuan atau mau laki-laki itu dengan berat badan ideal. Kalau misalnya obesitas itu pasti sulit dan itu pasti akan menurunkan fungsi hormon yang lainnya. Mau perempuan mau laki-laki biasanya seperti itu. Paling enggak berat badannya itu ideal, tapi kalau untuk bentuk tubuh atau pendek tinggi itu nggak jadi patokan untuk usia kesuburan. Lalu adakah pengaruhnya antara besar pinggul pada wanita terhadap kesuburan dan kemudian memiliki keturunan? Kalau untuk lebarnya pinggul ya, kalau lebarnya pinggul itu nggak bisa menentukan subur atau tidaknya, tapi kemungkinan untuk melahirkan normal atau tidaknya itu bisa. Kalau untuk subur sama enggaknya dia nggak berpengaruh gitu. Apakah kitan pada wanita berpengaruh terhadap kesuburan dan kualitas organ reproduksinya? Apakah kitan pada wanita berpengaruh terhadap kesuburan dan kualitas reproduksi? Kitan pada cewek ya, sunat pada cewek. Kalau dulu itu diwajibkan sunat ya, biasanya bayi baru lahir wajib sunat. Tapi kalau untuk saat ini itu udah nggak boleh lagi, karena itu akan mengganggu kepuasan seksnya nanti pas waktu dewasa. Biasanya gitu. Jadi untuk saat ini tuh tidak dianjurkan lagi untuk kita yang cewek. Iya. Kalau dulu ya. Terus kan kita kan wajibnya bercerita gitu. Itu apanya sih Bu? Kalau laki kan jadi kalau laki-laki itu kan kulitnya ya, dia ujung dari penisnya. Kalau perempuan itu biasanya di atas klitorisnya itu. Dan itu kalau laki-laki kan prosesnya itu panjang, maksudnya harus disobek, harus dijahit. Kalau cewek itu enggak, itu cuma kayak dibuka sedikit pakai kain sedikit. Tapi sekarang udah nggak dianjurkan. Apakah ada hubungan antara rambut rontok pada wanita dengan kesuburan pada organ reproduksi wanita? Ini saling berkaitan, tapi nggak jadi patokan juga ya. Karena kalau rambut rontok itu biasanya berpengaruh pada pola stres, pola pikiran, atau pola nutrisi itu bisa berpengaruh. Biasanya kalau perempuan rambut rontok itu satu stres, kedua pola makan, ketiga itu biasanya kurang multivitamin gitu. Penyakit apa aja yang kerap dilihat pada organ reproduksi pada Remaja putri ya? remaja putri atau pria? Remaja putri. Ini rambut wanita ya? Kalau untuk putri itu yang kerap terjadi biasanya keputihan. Keputihan itu ada banyak penyebabnya. Terus kemudian mungkin penyakit menular seksual itu juga bisa. Kalau wanita sih itu aja. Mungkin kalau untuk penyakit menular seksualnya itu banyak macamnya. Habis itu juga penyebabnya juga banyak. Tapi yang paling sering itu biasanya keputihan atau dysmenorrhea daripada saat haid itu juga bisa. Berarti nyeri pada awal haid itu enggak normal gitu. Kalau sampai yang berlebihan banget itu nggak normal. Itu harus segera diperiksakan. Takutnya ada masalah di organ dalamnya. Soalnya endometriosis itu juga salah satu ciri-cirinya itu nyeri haid dan banyaknya keluar darahnya juga itu banyak khawatir. Lalu ada ciri-cirinya nggak sih Bu apabila didapat organ kelamin kita terinfeksi penyakit? Gitu. Kalau dari laki-laki ya, kalau laki-laki itu biasanya ciri-cirinya bengkak pada miskinya dari penisnya atau organ reproduksinya. Habis itu keluar cairan tanah itu juga bisa. Kalau untuk cewek itu yang pertama keluar cairan kayak putihan, tapi dia bukan putihan biasanya putihan yang nggak wajar itu dia berbau, terus dia gatel, terus dia warnanya biasanya kehijauan. Gitu.
ada bagaimana cara menjaga agar organ reproduksi remaja tetap sehat? Yang paling pertama ya harus menjaga kebersihan, terus dihindari untuk seks bebasnya, maksudnya bergantian pasangan itu harus dihindari. Dan yang paling utama ya harus merawat kebersihan. Apakah ada resiko terburuk dari hubungan seks bebas terhadap kesehatan organ reproduksi? Pastinya ada, mau laki-laki atau maupun perempuan, namanya seks bebas itu kita kan nggak tahu ya, seks sebenarnya seks bebas ya. Nah, jadi bergonta dengan pasangan. Jadi yang kitanya, maksudnya yang ceweknya awalnya nggak ada masalah, terus ada pembawanya, nah itu juga bisa berpengaruh. Itu penyakit menular seksual itu banyak, ada gonorrea, ada sifilis, ada banyak macamnya. Gitu, jadi harus dihindari. Pengaruhnya hamil dan melahirkan di usia dini terhadap resiko kesehatan pada organ reproduksi remaja putri itu apa? Pengaruh kalau pengaruhnya ya untuk melahirkan. Iya, hamil sama melahirkan. Hamil sama melahirkan pastinya ada komplikasi penyertanya ya, apalagi dia masih di bawah umur itu biasanya bisa terjadinya anemia. Terus kemudian karena fisik dan fisiologisnya belum mempersiapkan untuk mempunyai buah hati, itu juga bisa berpengaruh. Nanti bakal terjadinya baby blues, jadi dia membenci bayinya gitu. Berbahaya nggak sih itu? Sangat berbahaya, bahkan ada yang bisa membunuh bayinya sendiri karena itu. Makanya itu kalau ibu melahirkan itu fisiologis sama biologisnya harus benar-benar terpenuhi dan harus siap benar-benar. Menurut berapa usia ideal agar organ reproduksi pada wanita siap untuk mengandung dan melahirkan bayi? Untuk usia idealnya itu biasanya di usia 21 tahun sampai 35 tahun. Biasanya di atas 35 tahun itu mempunyai risiko tinggi, maupun yang di bawah 20 tahun itu juga punya risiko tinggi. Risikonya banyak, ada anemia, bisa terjadinya hipertensi dalam kehamilan, gitu. Apakah Bu Bidan pernah menangani kasus keguguran? Apakah yang menyebabkan keguguran pada ibu hamil dan mencegahnya bagaimana caranya? Enggak, ini dikat aja ini panjang. Apakah Bu Bidan pernah menangani kasus keguguran? Pernah, di sini juga ada kasus keguguran, ada beberapa. Apakah Bu Bidan pernah menangani kasus keguguran? Pernah, dan di sini juga ada beberapa kasus keguguran. Itu penyebabnya apa Ibu? Keguguran ya, penyebabnya banyak ya. Biasanya keguguran itu di usia 12 minggu. Itu faktor kecapean dan faktor stres itu juga bisa berpengaruh. Kalau misalkan pencegahannya gimana? Kalau untuk pencegahannya harusnya sebelum menyiapkan kehamilan, makanya tadi dikatakan harus siap mental, fisiologi, biologisnya itu 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan itu hal baiknya itu mengkonsumsi vitamin kayak asam folat, karena untuk trimester awal itu sangat dibutuhkan asam folat itu pada pertumbuhan janin. Kalau misalkan kita kurang asupan vitamin itu bisa berpengaruh, bisa mengancam keguguran atau kecacatan pada janin gitu. Jadi harus dipersiapkan sebelum kehamilan dan nggak boleh terlalu capek, terlalu stres, terlalu aktif juga nggak boleh. Apa ada Bu kaitannya melihara hewan peliharaan kayak kucing, anjing, atau tunggal dengan resiko sudah memiliki keguguran pada pria atau wanita? Sebenarnya kalau untuk memelihara ya, kalau memelihara itu nggak ada kaitannya. Yang ada kaitannya itu kalau misalkan kita terkena pupnya. Jadi nggak harus, kan kata orang ya banyak, maksudnya kalau misalkan memelihara kucing bulunya kalau itu, kalau untuk menghirup itu nggak harus untuk wanita hamil, untuk kita pun sebenarnya nggak sehat ya kalau misalkan membelikan aja teman. Tapi kalau untuk ibu hamil itu khususnya biasanya dari pupnya. Jadi diusahakan kalau misalkan hamil pupnya jangan kita yang bersihin. Boleh kita nggak bersihin tapi harus benar-benar bersih. Dan itu juga nggak biasa, nggak
nggak berpengaruh. Terima kasih Bu Bidan atas ilmunya yang sangat banyak. Mungkin ada pesan-pesan untuk para remaja berkaitan dengan menjaga kesehatan organ reproduksi. Sebelumnya udah jelas ya bisa tadi. Kalau untuk pesannya ya, kalau untuk remaja pubertas itu yang pertama harus pola hidup sehat, dijaga kebersihannya. Terus kemudian untuk yang remaja putri itu kalau misalkan haid harus minum multivitamin. Kalau misalkan nggak minum multivitamin itu bisa, itu dari makanan juga bisa, dari ayam atau telur. Dan pola isi piringku harus jelas, sudah dijelasin ya. Maksudnya kita kalau makan itu harus ada karbohidrat, sumber karbohidrat, kemudian protein dan sayur, dan harus dihindari itu seks bebas, merokok ataupun narkoba, karena itu sangat berbahaya. Sudah jelas. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Semoga wawancara kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum